Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pria Putri dengan NIM N021310. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik fisika kimia dari sedimen laut. Yang pertama itu kita bahas dari buku terbang terlebih dahulu, di mana di sini ada 4 sedimen, yaitu Letogeneus, Diogeneus, Hydrogeneus, dan Cosmogeneus. Tapi yang pertama kita akan bahas sedimen Letogeneus. Jadi secara umum sedimen Letogeneus ini berasal dari pelapukan batuan daratan yang kemudian dibawa oleh arus sungai dan juga proses vulkanik. Secara fisika sendiri, sedimen ini memiliki rentang ukuran yang lebih luas hingga tanah lempeng dengan distribusi yang paling dominan di daerah dekat pantai. Densitasnya cenderung tinggi karena mengandung banyak mineral silikat yang keras. Sedangkan secara fisika sedimen Letogeneus ini terdiri dari mineral silikat dan juga kalsium karbonat seperti kursa dan fosfat. Mineral ini bersifat inert atau bisa bereaksi secara kimia di laut dengan komposisi kimia yang sangat tinggi yang dipengaruhi oleh geologi wilayah sumbernya, termasuk adanya mineral mafik atau abu vulkanik. Kemudian itu kita akan membahas sedimen Diogeneus. Jadi sedimen Diogeneus ini berasal dari sisa-sisa organisme makhluk hidup laut seperti organisme mikroskopis dan juga terumbu karang. Sedangkan secara fisika sedimen ini memiliki ukuran yang bervariasi. Ada yang halus dan juga ada yang agak sedikit kasar seperti pasir. Dengan akumulasi yang tinggi di daerah produktivitas geologi yang besar, sehingga bisa membentuk endapan yang tebal yang disebut sebagai calcareous oocy dan juga siliceous oocy dengan distribusi yang dipengaruhi oleh kedalaman laut. Sedangkan secara kimia sedimen ini tersusun dari kalsium karbonat dan juga silikat dengan kandungan kimia yang menunjukkan adanya proses geologi serta berperan dalam siklus karbon dan silika di dalam laut. Kelarutan CaCO3 ini meningkat pada kondisi tekanan yang tinggi tapi pada pH yang rendah, sehingga menjadi indikator penting terhadap perubahan lingkungan laut. Selanjutnya itu ada sedimen Hydrogeneus. Jadi sedimen Hydrogeneus ini terbentuk melalui zat tertentu dari laut akibat adanya proses atau perubahan kondisi kimia seperti perubahan pH, suhu, dan tekanan. Secara fisika sendiri, sedimen Hydrogeneus ini umumnya berbentuk nodul logam, di mana kerak mineral pada dasar laut tertutup pada perairan dengan pertumbuhan yang sangat lambat dan sering terkolarisasi di laut, terutama pada ventil hidromental. Secara kimia sendiri, sedimen ini didominasi oleh hidroksida, mangan, dan besi. Selain itu, sedimen ini juga mengandung karbonat, fosfat, dan juga silikat. Kandungan kimianya memberikan informasi proses geokimia yang terjadi di perairan dalam serta berpotensi sebagai sumber mineral strategis. Sedimen Cosmogeneus. Cosmogeneus ini berasal dari luar bumi, terutama dari pecahan mikrometeoris yang jatuh ke laut dengan sedimen yang berbutir sangat halus serta berbentuk spherula atau fragmen yang kecil dengan penyebaran yang tipis dan juga merata di seluruh dasar laut. Densitas cahayanya ini relatif tinggi jika di dalamnya itu mengandung logam
dan tidak membentuk endapan yang tebal. Sedangkan secara kimia, sedimen kosmogenik ini mengandung unsur seperti besi dan nikel, serta kaca hasil pembakaran atmosfer dengan rasio unsur yang bisa dipakai sebagai penanda material ekstraterestrial yang stabil dalam kondisi oksidasi dasar laut, dengan kandungan kimia yang mencerminkan asal-usul meteoritik. Selanjutnya kita akan bahas pada buku Duxbury. Di sini itu secara fisika sendiri untuk ukuran butir pada sedimen lautnya itu beragam, seperti ada kerikil, pasir, lanau, dan juga lempung, di mana teksturnya dipengaruhi oleh energi gelombang arus. Perubahan ukuran butir itu mempengaruhi pola endapan, karena partikel yang besar akan cepat tenggelam dan cenderung terletak di perairan di dekat pantai dengan energi yang tinggi, sedangkan partikel yang halus itu banyak ditemukan di laut yang dalam. Dengan kecepatan pengendapan tergantung dari ukuran dan berat partikelnya sendiri. Dan sedimennya sendiri ini tersusun berlapis-lapis sebagai rekam perubahan lingkungan laut dengan warna yang mencerminkan kondisi deposisi di perairan. Sedangkan secara fisika, karakteristik sedimennya itu ditentukan oleh litogen, biogen, dan juga hidrogen dengan kandungan mineral seperti silikat, karbonat, dan juga oksida logam. Selain itu, warna sedimen itu dapat mempengaruhi petunjuk kondisi kimia pada air. Misalnya, warna merah itu kayak akan oksida besi, serta sedimen hitam itu terbentuk pada lingkungan yang rendah akan oksigen. Interaksi proses fisika dan kimia itu bisa menjadikan sedimen laut sebagai indikator penting untuk memahami sejarah lingkungan perairan serta sumber daya mineral dasar laut. Itu kita akan bahas dari buku Sertrup. Secara fisika sendiri itu dipengaruhi oleh ukuran butir yang bervariasi mulai dari lempung halus hingga pasir kasar. Ukuran dan bentuknya ini dipengaruhi oleh jarak transportasi energi laut serta sumber materialnya. Warna dan tekstur sedimen ini mencerminkan kandungan mineralnya. Misalnya oksida besi yang memberi warna kemerahan, serta sedangkan mangan memberi warna yang abu-abu atau bahkan hitam. Sedangkan secara kimia mengandung berbagai mineral seperti silikat, karbonat, alumina, oksida besi, dan juga mangan. Proses kimia ini menghasilkan endapan dolomit, fosfat, barit, dan pirit. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.